Bismillah, cek sound Bapak Ibu Ayah Bunda. Suara Naga sudah terdengar kah? Aman, Alhamdulillah. Terima kasih Umi Neni, terima kasih Bu Safera yang sudah bantu konfirmasi. Bu Diah juga ya, terima kasih banyak. Insya Allah kita mulai saja kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, senang sekali, bersyukur sekali, puji serta syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang sudah Allah kasih, atas semua nikmat yang sudah Allah titip buat kita, atas semua nikmat yang pagi hari ini sudah Allah izinkan kita rasakan ya. Mungkin nikmat sarapan, nikmat ngopi, nikmat bangun, nikmat bisa menatap lagi, nikmat bernafas, semuanya Bapak Ibu Ayah Bunda. Seperti biasa, Nuga mau ngajak di awal ini, yuk kita sama-sama curahkan rasa syukur terbaik dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga Allah senantiasa tambah rizkinya ya, Allah senantiasa tambah keluasan ilmu, kelapangan hati. Insya Allah, apa-apa yang sudah kita syukuri, Allah terus alirkan rezeki yang makin berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam, tak lupa mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah semoga Allah selalu izinkan kita menjadi penerus ajaran agamanya. Allah kasih kita peran dimanapun kita berada ya, entah dengan harta kita, entah dengan ilmu kita, entah dengan keterlibatan atau kontribusi kita dalam hal-hal lain. Insya Allah, semoga kita bisa jadi penerus ajaran agama Islam dengan mengambil peran sebaik mungkin supaya Allah izinkan kita punya tempat di surga kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga pengen ngingetin di awal seperti biasa. Nuga pengen buka dengan ajakan sedekah Bapak Ibu Ayah Bunda. Untuk yang mau bersedekah pagi, bersedekah subuh melalui titik balik lewat Quran Talks, insya Allah. Kami selalu punya wadah-wadah tersebut untuk Bapak Ibu Ayah Bunda menitipkan sebagian hartanya. Salah satunya tadi, semoga Allah kasih peran salah satunya dengan berkontribusi melalui harta. Gitu ya, insya Allah. Ini bisa sangat mensupport setiap program dakwah dari titik balik, manfaatnya jadi lebih luas. Insya Allah apa-apa yang Bapak Ibu Ayah Bunda keluarkan ini bisa kembali menjadi dalam keberkahan-keberkahan hidup ya. Bentuknya jadi lebih berkah, bentuk yang dikembalikan jadi lebih baik, bentuk-bentuk yang dikembalikan oleh Allah jadi lebih keberlimpahan insya Allah ya. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga selalu doakan insya Allah semoga kehidupan Bapak Ibu Ayah Bunda barokah. Semoga anak-anaknya soleh-solehah. Semoga Allah senantiasa berikan keturunan-keturunan yang baik. Semoga urusannya selalu Allah jaga dan Allah lancarkan. Dan utamanya semoga apa-apa yang kita lakukan Allah berikan taufik, hidayah, dan ridho terbaik ya. Insya Allah jadi apa-apa yang kita lakukan insya Allah punya manfaat buat banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau bersedekah seperti biasa boleh scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya di 7178867 703 atas sama titik balik ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, selamat datang kembali di Quran Talks ini di hari Selasa ya tanggal 30 Desember. Masya Allah nih, ada bunda-bunda yang sudah on cam, tapi ada juga bapak-bapak atau ayahanda-ayahanda yang belum on cam, nggak apa-apa Insya Allah. Kalau yang nggak ada uzur, boleh temenin kita, tapi mungkin yang masih berhalangan pagi hari ini untuk on cam, nggak apa-apa silahkan dilanjut. Tapi semoga masih bisa nyimak ya Bapak, Bapak-bapak, ayahanda semua, ibu-ibu dan yang lainnya juga Insya Allah. Jadi supaya pembelajarannya makin maksimal, nanti insya Allah kita akan sama-sama siapkan, kita akan baca halaman 530 ya, seperti biasa. Kita semakin melanjutkan di Quran Talks kita pagi hari ini. Silakan disiapkan mushafnya, silakan disiapkan catatannya, silakan kita siapkan waktu dan kondisi terbaik. Supaya apa-apa yang nanti kita terima, ini bisa kita tangkap dengan baik maksudnya, maknanya, dan kita bisa terapkan dengan baik dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah. Nah, sekarang Nuga pengen absen dulu. Gimana nih cuaca pagi hari ini di daerah atau di kotanya Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Kalau di Bogor tempat Nuga dari kemarin siang sampai malam tuh hujan. Jadi subuh hari kayak gini
agak lumayan dingin gitu ya. Alhamdulillah. Jadi tadi masih agak selimutan dulu gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian baru Nuga apa namanya bisa membersamai lagi, nge-host lagi di titik balik. Kalau di daerahnya Bapak Ibu Ayah Bunda, Akang Teteh gimana nih? Coba boleh kita sampaikan dulu ya, kita ramaikan dulu kolom chatnya. Kita cek dulu laporan cuaca berdasarkan BMKG nih ya. Alhamdulillah. Di Kendal cerah. Oh Bunda Elsa udah di Kendal ya Bun ya? Alhamdulillah. Kemudian Bu Neni ada, Masya Allah. Eh, Kak Cantiko, Bali cerah. Alhamdulillah adem. Bunda Kokom cerah. Bunda Rohimatul Hamidah Cilegon hujan, Masya Allah. Ya, Umu Hafiz di PKU adem. Cikampek cerah kan juga, Alhamdulillah. Di Bandung adem. Kayaknya Bandung adem terus ya, Bu Eti ya. Gak tahu juga nih, Nuga udah lama gak di Bandung. Dulu 2,5 tahun Bu, Nuga di Bandung kerja di yayasan waktu itu. Kemudian Tangerang cerah, Gorontalo cerah, Tangsel mendung, Masya Allah, Alhamdulillah Tambun sejuk. Tambun sejuk tuh Alhamdulillah ya. Bunda, ini siapa tadi? Bunda Yuli ya, Masya Allah ya. Bu Safira, Alhamdulillah Salatiga selalu adem, hujan lebih banyak pagi ini cerah. Tegal mendung, Depok sejuk, wah Masya Allah. Bogor cerah. Bu Yati, Bu Yati Nurhayati Bogornya di mana Bu? Insya Allah ya, ada yang satu kota ternyata nih. Alhamdulillah. Batubara Medan berawan, Makassar hujan ya. Alhamdulillah Bapak Ibu Ayah Bunda beragam ya cuaca pagi hari ini dilaporkan oleh tim-tim dari BMKG titik balik ya. Alhamdulillah. Jadi meskipun cuacanya beragam, tapi semoga semangatnya sama gitu ya. Semangatnya luar biasa. Kita punya gairah yang insya Allah bisa membawa kita menerima banyak ilmu pagi hari ini ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, insya Allah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kembali dengan guru kita yaitu Ustadz Indra Firmansyah. Tapi sepertinya ada kesalahan teknis terkait dengan judul dan caption dan pembahasan berdasarkan yang sudah diinformasikan. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, kita langsung sapa-sapa guru kita ya. Assalamualaikum Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sedang di rumah Ustadz? Di rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sempat dapat kabar Ustaz semalam dari teman-teman yang Afwan juga. Sepertinya ada kekeliruan dari kami, tapi insya Allah mau di make sure sama Ustaz Indra pagi hari ini. Kira-kira pembahasan pagi ini seputar apa Ustaz? Ya, halaman 530 itu kisah para nabi, dimulai dari kisah Nabi Soleh, ditutup sama kisah Fir'aun. Ya. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan Mi'raj. Makanya ada saya pikir tidak sesuai antara caption sama halamannya. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap bahas halaman 530 berkaitan dengan kisah Nabi Soleh dengan apa itu dengan mukjizatnya unta ya, unta yang keluar dari batu, lalu juga apa kisah Nabi Lut dan kisahnya Firaun. Nah, jadi kita akan membahas itu, nanti kita tarik hikmahnya dalam kehidupan, bahwa kisah ini sebetulnya sampai hari ini masih terjadi ya. Kisah ini sampai hari ini terjadi. Tuh, karena kalau kisah ini tidak ditarik hikmahnya, ini cuma jadi cerita ya. Ini harus ditarik hikmahnya bahwa kisah ini masih terjadi dan jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nauzubillah min zalik ya. Gitu Kang Nuga. Baik, Masya Allah, syukran. Insya Allah Bapak Ibu Ibu Bunda sudah di-spill ya. Nanti insya Allah tetap standby, stay tune, dan semoga bisa fokus semua pagi hari ini supaya nanti apa-apa yang Ustadz Indra sampaikan bisa kita terima dengan wadah-wadah terbaik. Sambil siap-siap seperti biasa, kita nonton dulu ya. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini.
Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Jazakumullah khairan Kang Nuga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena Allah terus memberikan takdir terbaik kepada kita, tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, bahkan di saat kita masih melakukan maksiat, Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun kecuali rasa syukur yang harus kita ucapkan kepada Allah. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah. Semoga dengan solawat kita Allah ridho mempersatukan kita di surganya Allah bersama Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah kemarin saya izin tukeran ke hari ini ya, karena qadarullah ada sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan, terpaksa jadi pindah ke hari Selasa. Tapi pekan depan insya Allah kita kembali normal ke hari Senin. Yang kedua juga karena dari jauh-jauh hari Meaningful Ways minta saya nyetang hari Rabu untuk tanggal 31. Masya Allah ya. Saya pikir tadinya saya mau hadir siap-siap buat Ustadz Abdul Somad. Ternyata Ustadz Abdul Somadnya pindah nanti malam ya. Di Meaningful Ways. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah tetap terbaik dari Allah. Dan ini kayaknya suasananya udah masuk liburan ya. Udah makin sepi ya. Harusnya apapun kondisinya, mau liburan mau tidak, belajar tetap harus semangat ya. Bu Safera juga sudah berubah namanya karena hasil belajar ya. Bu. Tadinya salah tiga, sekarang Bu Safera Evaldina. Jadi udah nggak salah tiga lagi ya. Udah benar semua, udah nggak salah tiga. Ibu Neni selalu semangat ya. Tadi malam juga Bu Neni hadir di kajiannya Ustadz apa Dokter Gustaf ya, Masya Allah. Ibu Murdaningsih, Ibu Eti Helinali, Ibu Diah Pusporini, Ibu Hajah Nur. Wah, Masya Allah, Bu Hajah, apa kabar? Lama nih nggak ngelihat Bu Hajah raise hand nih. Sehat-sehat terus ya Bu Hajah ya. Mama Rafa, Ibu Siti Karima, Bunda Elsa di Kendal, Bu Hastin di Depok, Bu Sarwati, Ibu Kak Desi Aryani di Bengkulu, Umi Amrin di Kendal, Ibu Welda di Bukit Tinggi, Bu Sri Handayani, Ibu Irma, Ibu Kulsum Haris, Bu Yuli di Pemalang, Ibu Bira Wita, Bu Lili, Bu Sri Rahayu, Bu Rahayu Tur Silawati, Ibu Desi Udi di Batubara, Ibu Risna, Bunda Erni Khaidir, Pak Nonot, miliarder Batam, Ibu Martini Mansur, Ibu Erni Yanti, Ibu Lina Pujiastuti, Ibu Arofah Bekasi, Ibu Oktaviana di Salatiga, Ibu Dwi Putri dan lain-lainnya, ya, Bu Lis Sugiyarti dan lain-lain. Bapak Ibu, kita akan membahas surat Al-Qamar ayat 28 sampai 49. Surat Al-Qamar ini surat yang turun di Mekah ya, ada 54 ayat berisi tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, dan Allah mengulang-ulang ya surat 54 turunnya di Mekah mengulang-ulang tentang
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi ada 3 ayat di sini ya yang Allah ulang-ulang, yaitu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ada di surat 17, 22, 32 dan 40. Ada 4 ayat yang diulang-ulang. 17, 22, 32 dan 40. Tentang bagaimana mudahnya Al-Quran, sudah dimudahkannya Al-Quran, tinggal mau. Jadi rumus belajar Quran itu rumusnya cuma mau. Ya. Jumlah ayatnya 55, ya mohon maaf ya. 55 ayat surat surat Al-Qamar, ya Al-Qamar, dan Masya Allah ya ini eh, belakangnya roh ya, ya katarobatis saatu wang sakol komar. Jadi kalau Bapak Ibu baca ujungnya mayoritas ro gitu ya Bu ya. Ya. Ya, jadi ini lumayan lumayan effort ngapalinnya ya karena ujungnya semua ya. Menghafalkan surat Al-Qamar lumayan ya, lumayan effort karena semuanya wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbim muhtador. Jadi semua hurufnya ro. Inilah luar biasa nih. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW waktu itu lagi lagi apa ngetrennya tentang eh, syair ya, syair. Dan rata-rata syair itu kan cuma buat ya nggak nggak berisi ilmu lah ya. Tapi hanya Quran lah yang luar biasa isinya ilmu, bukan cuma sekedar syair tapi rimanya luar biasa ya. Ini kayak huruf surat Al-Qamar nih ujungnya semuanya rock rock semua ya. Sip, baik Bapak Ibu kita mulai. Untuk melengkapi cerita di surat Al-Qamar ayat halaman 530 kita harus mundur 1 ayat ya. Bu Neni mohon izin dibacakan surat Al-Qamar mulai dari ayat 27, 28, 29. Silakan. Dari 27 ya Bu ya. Izin salah paskan ya, Ustaz. Enggak, Bu, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbim mustador. Fanadaw Muhtadar. fa- mustador. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Ya, sampai 29 aja, Bu. Sampai 30 nggak apa-apa. Ya. Artinya Sip. ayat 27, sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah, tunggulah mereka dan bersabarlah. Dan ayat 28, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapat giliran minum. Ayat 29, maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Ayat 30, maka betapa dahsyatnya azab Allah dan peringatan Allah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran kasiran Ustaz. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Wayak, wayak. Terima kasih Bu Neni. Bapak Ibu, ini kisah Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh itu salah satu eh, mukjizatnya adalah Allah datangkan unta yang keluar dari batu ya Bu. Jadi ada makhluk-makhluk yang tidak pernah punya orang tua ya. Salah satunya manusia yang tidak pernah punya orang tua adalah Nabi Adam. Mana makhluk lagi yang tidak pernah punya orang tua? Ulernya Nabi Musa. Terus ontaknya Nabi Soleh. Ini tidak pernah punya orang tua ya. Tidak keluar dari
Hilang ya suaranya Bapak Ibu Ayah Bunda. Afwan, sepertinya sedang ada kendala sinyal dari Ustadz Indra. Kita tunggu sejenak ya. Semoga beliau bisa segera untuk bergabung kembali ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu semuanya. Ya, hilang ya Bu Rahayu suaranya. Nah, baru terlempar juga tuh beliau. Sambil kita cek, sambil kita tunggu, sambil kita berdoa ya. Semoga beliau bisa bergabung lagi. Apakah sudah bisa terhubung lagi, Ustaz? Alhamdulillah. Mohon maaf ya, tadi kepental, walau alam mungkin sinyal lagi kurang baik. Gak apa-apa. Siap. Mohon maaf lahir batin ya. Mbak, sip. Aman ya sekarang ya? Lancar suaranya? Oke. Lancar, Sip. Ustaz. Makasih banyak. Baik. Bapak Ibu, ini kisah Nabi Soleh. Yang Nabi Soleh ini diizinkan oleh Allah mempunyai mukjizat yaitu unta betina yang keluar dari tengah batu. Yang harus dipahami adalah kaum Nabi Soleh itu bisnisnya perkebunan ya Bapak Ibu ya. Nabi Soleh diutus ke kaum Samud yang bisnisnya adalah perkebunan. Dan ternyata mereka diuji dengan datangnya unta supaya hidup berdampingan sama mereka. Diuji dengan unta supaya hidup berdampingan. Ciri-cirinya apa? Di ayat 28, annal ma'a kismatum bainahum. Bahwa air itu dibagi antara mereka, antara manusia dan binatang. Jadi Bapak Ibu, kalau Nabi Soleh diuji, kaumnya Nabi Soleh diuji dengan unta, mungkin Bu Murdaningsi diuji dengan kucing. Mungkin Bu Eti Helinali diuji dengan semut di rumah. Ya, bisa nggak begitu, Bu? Ya, nggak? Bisa ya. Tuh. Kalau hari ini ada yang bisnisnya perkebunan, misalnya Mama Rafa punya perkebunan sawit 15 hektar misalnya. Amin ya rabbal alamin ya, Mama Rafa. Mungkin Mama Rafa diuji dengan kera di hutan, ya, diuji dengan ular di hutan. Tuh. Kalau dulu untanya dipotong, kalau sekarang bukan cuma unta ya Bu yang dipotong, bahkan tidak dipotong, dibakar Bu, bener nggak? Betul dah, hari ini kan mereka bukan lagi dipotong, tapi dibakar hutan-hutannya hanya untuk membuka hutan menjadi lahan pertanian, betul nggak? Yang mati bukan cuma unta, Bapak Ibu. Oh, kera mati, simpanse mati, orang utan mati, bahkan ular mati, harimau mati. Ya, bahkan kita sering mendengar bahwa binatang-binatang sudah jadi extinct ya, langka, hampir punah. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya kejadian ini zaman dulu sama zaman sekarang lebih parah mana kira-kira? Ayo ya. Lebih parah sekarang ya Bu ya. Jadi kalau dulu zaman Rasulullah disebut zaman jahiliyah, kalau zaman sekarang apa kira-kira Bu? Ya Bu. Bener ya tapi nih, ya nggak? Makanya kalau saya mohon maaf ya Bapak Ibu, zaman sekarang mungkin disebutnya modern, tapi jangan-jangan lebih jahiliyah dibanding zaman jahiliyah. Ya. Buktinya apa? Salah satu buktinya bukan cuma unta yang dibunuh, hutan-hutannya dibakar, sehingga onta, bukan onta ya, gajah saja nggak punya tempat. Lihat gajah di Lampung bisa keluar dari hutan menyerang penduduk. Kenapa? Karena tempat tinggal mereka sudah rusak. Harimau, jangankan harimaunya, belangnya aja udah nggak ada sekarang ya, Bu ya. Ya kan? Tuh. Inilah kisah yang mungkin terjadi di diri kita juga. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini rumah kita didatangi kucing, ingat ya, inna inna mursilun naqati fitnatal lahum. Dulu Allah menurunkan unta kepada Nabi Soleh sebagai apa? Fitnatal lahum. Jadi bisa jadi Bu Eti Helinali depan rumahnya banyak kucing, fitnatal lahum. Betul nggak? Ujian buat Bu Eti. Ingat ya Bu, ini ujian nih. Ini ujian. Rumah tiba-tiba didatangi semut banyak. Ingat ini ujian Bapak Ibu. Ya. Bu Nenek tiba-tiba rumahnya banyak katak. Ini ujian. Hati-hati ya. Ya Bapak Ibu. Jangan langsung respon dengan marah. Ya. Responlah yang namanya ujian itu dengan apa? Dengan sabar, termasuk tikus, ya, termasuk tikus. Karena yang namanya ujian harus dihadapi dengan apa kira-kira? Boleh Bu Murdaningsi dibacain surat Al-Baqarah ayat 155, surat 2 ayat 155. Baik, Ustaz.
Surah Al-Baqarah ayat 155 ya Ustaz. 155, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Sadaqallahu terima azim. kasih. Terima kasih Bu Murnaningsi di Bandar Tinggi Medan. Ya, Bapak Ibu, Allah sudah menegaskan yang namanya manusia pasti diuji. Alhamdulillah. Yang namanya manusia pasti diuji. Entah diuji dengan sedikit ketakutan, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan lain-lain. Termasuk kalau didatangi kucing dan lain-lain. Kan yang terganggu jiwa ya Bu ya. Yang terganggu jiwa kita kan, hati kita terganggu. Ya elah, banyak kucing nih di sini nih, ntar pup sembarangan lah, apalah, kencing sembarangan, bau dan segala macam. Itu yang terganggu kan jiwa kan. Kata Allah apa di ujung ayatnya? Wabasyiris sobirin. Ya, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu hadapilah dengan sabar. Boleh diusir nggak apa-apa, tapi jangan pakai emosi. Surat 2 ayat 155. Boleh dihalau supaya tidak ada di rumah, tapi jangan pakai emosi ya. Tetap dengan sabar. Kenapa? Karena yang namanya ujian selesainya dengan sabar. Sebagai penguat ayat lain, boleh Bu Eti Helinali bacain surat 47 ayat 31. 47 31. Kenapa sih kita diuji? Nah, ini dia. Kenapa kita diuji? 47 ayat 31. A'udzubillahi Betul. minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Ya, sip. Ya, terima Ya, kasih Bu Eti Helinali. Bapak Ibu, Allah jelaskan tuh, kenapa diuji? Agar kami mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang benar-benar bersabar. Ibu, jadi ada yang diuji itu supaya apa? Membuktikan sabarnya di hadapan Allah. Ya, diuji datang kucing. Allah mau tahu nih orang ini udah sabar apa belum. Diuji lagi kena macet lagi. Diuji lagi kena hujan lagi. Diuji lagi ada tikus lagi datang. Ya Bapak Ibu ya. Tetap diusir nggak ada masalah loh ya. Tidak ada masalah diusir. Tapi ingat jangan pakai emosi, pakai sabar. Ya, oke, clear ya. Kalau orang zaman dahulu di zamannya Nabi Soleh, mereka memanggil kawan-kawannya lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Kalau orang-orang zaman sekarang, dia panggil, dia ceritain ke teman-temannya keluhannya tadi kan. Kalau dulu dipanggil buat motong unta, kalau sekarang buat curhat. Aduh, di rumahku banyak semut, di rumahku banyak kucing. Ya, dicurhatkan dengan penuh emosi. Bener nggak? Mirip nggak Bu kira-kira Bu ya? Mirip ya. Kalau dulu dipotong dibunuh, kalau sekarang ya dibunuh rasa sabarnya ya Bu ya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara curhat kepada teman-teman. Ya, jadi Bapak Ibu, kira-kira kejadian yang kita lakukan sama nggak dengan kejadian yang dilakukan sama kaumnya Nabi Soleh? Ya Bu, cuma beda ujian aja ya Bu. Kalau Nabi Soleh onta, kalau kita bisa jadi kucing, kalau kita bisa jadi semut. Tuh. Saya yakin di sini 267 nggak ada yang bakar hutan ya Bu ya. Ya, nggak ada yang bakar hutan. Tapi ada di negara kita yang bakar hutan. Berarti apa bedanya dengan kaum Nabi Soleh? Kalau kaum Nabi Soleh cuma onta aja yang dibunuh. Kalau kita mah dibakar semua sehingga tikusnya mati, hutannya juga ikut rusak, ulernya mati, gajahnya ikut kebagian mati. Pernah lihat kan? Pernah dengar beritanya kan di Kalimantan itu orang hutan mati kebakar semua Bu ya? Ya, ada anaknya orang hutan yang apa kena asap, alhamdulillah masih bisa ditolong. Tapi stres anak orang hutannya. Berarti kira-kira balik lagi pertanyaannya, mana yang lebih jahiliyah kira-kira? Dulu apa sekarang? Ya Bu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sama sama orang-orang jahiliyah ya. Kita nggak boleh sama sama mereka. Tuh.
Zaman now ini lebih jahiliyah. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan lagi. Oke? Maka Allah bilang sama mereka, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Bapak Ibu coba lihat. Betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Mohon maaf ya. Kita udah ngerasain belum azabnya? Mungkin Bu Safera nggak ngerasain, tapi saudara kita ada yang ngerasain nggak? Ada. Dahsyatnya azab Allah cuma gara-gara air. Ya, dan terbukti airnya datang dengan gelondongan kayu-kayu. Itu kan harus kita terima bahwa, waduh, siapa yang merusak, siapa yang kena akibatnya. Betul nggak? Tuh. Makanya Bapak Ibu hati-hati ini. Hati-hati. Kenapa Allah bilang apa di surat 8 ayat 25? Boleh Bunda Elsa. Ya, di Kendal. Surat 8 ayat 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu Kosong. khassah alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Iqob. Iqob. Iya, Wa itu wa ada wa'lamu annallaha sadidul iqab, yang artinya, dan perliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Shadaqallahul azim. Syukran Ustadz. Afwan Bunda Elsa. Bapak Ibu kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khossah. Wattaqu, takutlah, peliharalah, hindarilah azab yang kalau turun tidak khusus kena orang zolim saja. Ya Bu. Jadi kalau azab turun itu tidak khusus kena ke orang zolim aja. Benar nggak? Hari ini azab Allah berupa ya, berupa Anjir. banjir, terus tanah longsor. Itu yang kena bisa jadi yang nggak gundulin hutan, Bu. Betul nggak? Yang ngegundulin hutan bisa jadi selamat di Jakarta orangnya karena bosnya ada di Jakarta. Makanya Allah bilang apa? Wattaku, dan peliharalah dan takutlah fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khossah. Kalau azab turun tidak khusus kena orang zolim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah kalau sudah marah, Bu, ya, azabnya sangat pedih. Ya, kalau sudah marah coba perhatikan Bapak Ibu. Kira-kira berapa lama Allah bersabar? Allah menunda tuh azabnya. Ya, Bu. Dari zaman hutan udah gundul sampai sekarang baru kejadian, itu berapa tahun kira-kira? Sudah berapa tahun Allah tunda ya Bapak Ibu ya? Tuh. Karena Allah tidak pernah mengazab di hari pertama, nggak pernah. Ya, inilah dia kata Allah, dzalika bi annallaha la yuhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Allah tidak pernah mengazab satu kaum selama kaumnya belum ngerti. Ya, dikasih dulu, ada yang teriak-teriak soal pelestarian lingkungan, ada yang teriak-teriak soal mengembalikan habitat ke aslinya, diabaikan barulah Allah turunkan azabnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini jangan merasa mengusir kucing di hari pertama aman. Bu, kalau udah keseringan, wah bahaya nanti. Lihat, nanti di ujung ayatnya nih, di ujung halamannya ini ya. Halaman 530. Inna kulla syai'in kholaqnahu biqadar. Semua diciptakan atas ukuran. Ukurannya kelewatan, siap-siap nanti ada kompensasinya. Ya Bu ya, betul lah. Ukurannya terlewat ada kompensasinya. Ya. Baik, kita terusin kisah Nabi Soleh ya, dengan boleh Bu Hajah Nur kita baca lagi surat Al-Qamar ayat 31.
dan 32. Syukron Ustaz. Afwan. Ayat 31, 32. Ya. Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Dan Ya. sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajarannya? Nah, Syukron Ustaz. terima kasih banyak Bu Hajah Nur di Kaltara. Sulawesi ya. Kaltara Ustaz. Kaltara, iya. Sekarang bupatinya Pak Firdaus ya, Pak betul nggak? Sena Oh, di Pak Sena, bukan Kaltara. Pak Firdaus. Bukan Ustaz. Oh, bukan ya. Soalnya Pak Firdaus juga jadi bupati. Itu dulu ketua Yayasan Eko Surau, ketua saya Bu. Alhamdulillah jadi bupati sekarang. Tapi di daerah mana saya nggak tahu ya. Ya. Siap. Bapak Ibu, di surat Al-Qamar ayat 31, Allah bilang apa? Allah kami kirimkan atas mereka satu suara yang mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Allah kalau mau mengazab kita Bapak Ibu nggak usah berat-berat, pakai suara aja kita mati, pakai air aja kita mati. Padahal air Bu ya kalau lagi tenang kita main-main di air Bu, bener nggak? Anak kita suka bener main di air. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, air saja bisa jadi bahaya buat kita. Bayangkan, kayu gelondongan yang seberat itu bisa bergeser gara-gara air. Ya, Bu. Sampai teman saya, Bu ya, dulu saya punya teman namanya Catur. Saking dia bingungnya dengan air sebanyak itu, dia ngetes. Dia tuang air segayung sama dia tumpahkan air seember. Ternyata Bapak Ibu, kalau air segayung kagak ada efeknya. Tapi begitu seember dia tuang sekaligus, itu batu geser. Ya Bapak Ibu ya. Ini energi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah sudah menunjukkan syadidul iqabnya, jangankan kita dengan gempa bumi, jangankan dengan langit jatuh, matahari runtuh, dengan suara menggelegar saja kita sudah selesai. Coba aja kalau ada petir, nggak kena, cuma berisik der, ya, kita udah sakit kupingnya. Berapa banyak orang yang nggak kuat ngedenger guntur menggelegar. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, hati-hatilah terhadap azab yang kalau turun bukan cuma kena orang zalim saja. Bisa jadi ikut kena orang-orang soleh. Lihat aja coba. Ya Bu, berapa banyak kira-kira orang soleh yang ikut meninggal dunia karena bencana di Aceh dan Sumatera Utara? Banyak nggak kira-kira? Ya, banyak nggak? Berapa banyak masjid yang ikut rusak gara-gara banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera Utara? Ribuan Bapak Ibu, banyak ya. Tapi Allah juga menunjukkan kekuasaannya. Ada juga masjid yang tidak terkena, betul nggak? Yang tetap selamat, lalu dikirim-kirim apa tuh gelondongan kayunya ada di sekitar masjidnya. Ini bahkan Ustadz Fatih Karim membahasnya apa? Bu? Bahkan kayu aja mau ke masjid. Jangan-jangan ini tanda dari Allah, manusia harus ke masjid. Kayu aja pengen ke masjid. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kisah pertama tentang Nabi Soleh. Dan semuanya sudah diberitakan Allah di dalam Al-Quran. Makanya Allah bilang di ayat 32, Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sudah kami ceritakan di dalam Al-Quran, sudah kami mudahkan Al-Quran untuk jadi pelajaran. Fahal min muddakir. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Ya, Bapak Ibu ya. Mau kisah apapun semua yang hari ini terjadi Bapak Ibu di Quran udah ada. Kisah perusakan lingkungan, kisah Nabi Soleh udah ada. Kisah hari ini LGBT, habis ini kita bahas LGBT nih Bu ya. Nih, udah ada juga ya. Kita baca ya berikutnya surat 54 ayat 33 dan 33 sampai 36. Surat 33 sampai 37 sekaligus ya Bu ya. Biar nggak terputus ceritanya. Ibu Safera mah enggak. 33 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qamar ayat 33 sampai 37. Ya. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing, sebagai nikmat dari kami.
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh mereka telah membujuk agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Allahumma Ya, warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik Barakallah. Terima kasih Bu Safira. Bapak Ibu, ini kisah Nabi Lut. Nabi Lut itu diutus ke kaum Sodom ya Bu ya. Kaum yang menyukai sesama jenis, laki-laki menyukai laki-laki. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kisahnya di surat Hud ya, ayat 78. Boleh ya, kita belok dulu ke surat 11 ayat 78. Boleh Bu Diah Puspor ini silakan. Surat berapa, Ustaz? Surat 11 ayat 78. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal? Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih Bu Diah Puspor ini. Bapak Ibu perhatikan di surat 11 ayat 78. Saking itu laki-laki nggak mau sama perempuan. Ibu, sukanya sama laki-laki. Nabi Lut sampai menawarkan anak-anak perempuannya, betul ya? Ya, ya qaumi haula'i banati hunna. Banati itu banatun, itu anak kandung sebetulnya, betul nggak Bu? Binti ya. Cuma ya di sini para ulama menafsirkannya anak-anak negerinya gitu, anak-anak kaumnya ya. Tapi secara bahasa banati itu anak kandungku. Sampai menawarkan anak kandungnya, kamu jangan homoseksual, ini anak-anak perempuanku, silahkan kalau kamu mau menikahi silahkan. Coba bayangkan Bu. Ya, sampai kayak gitunya mencegah homoseksual, tapi mereka nggak peduli. Sampai disebut ada nggak sih yang berakal di sini kok malah nyari laki-laki. Ya Bu, laki-laki nyari laki-laki. Mohon maaf, sampai ada istilah yang sangat kasar. Anjing aja Bu, seekor anjing saja tidak pernah Nama anjing. homoseksual sama anjing laki-laki, betul nggak? Anjing laki-laki enggak. Sampai bahasanya seanjing-anjingnya anjing sampai begitu ya Bu ya. Tuh, dia nggak pernah homo Bu. Tapi kalau manusia ya nauzubillah min zalik ya Bu. Lihat terusin Bu, dia ayat 79-nya Bu. Apa jawaban mereka pada saat diingatkan tentang supaya mau sama anak perempuan? Silakan Bu. Bentar, Ustaz. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai hasrat atau syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kendaki. Allahumma Nah, arham bil Quran. Syukran Ustaz. afwan Bu, dia fosforin. Terima kasih banyak. Coba. Mereka bilang apa? Laqad alim tamalana fi banatika min hak. Kamu kan udah tahu saya nggak punya selera sama anak-anak perempuan kamu. Coba. Ya Bu ya. Coba. Mengerikan nggak kira-kira? Kalau orang zaman sekarang ngomongnya apa Bu kira-kira? Begitu disuruh sadar. Ya kamu kan tahu saya dari dulu begini. Hak kami dong. Bener nggak Bu? Min hak itu kalau ibu baca Arabnya kan. Kelakot alim tama lana fi batanik bi banatika min hakin. Haknya ada hakan ini hak kami dong ya nggak? Betul nggak sebetulnya ya? Tuh, ini adalah kebenaran ya. Mereka menganggap kebenaran sikap mereka adalah kebenaran. Kalau orang sekarang bilangnya hak asasi, betul tuh Bu, hak asasi. Ya, jadi kan mirip sebetulnya ya Bu ya, mirip ya zaman dulu dengan zaman. Kalau sekarang Perempuan sama perempuan perempuan. ada, Betul. perempuan sama binatang ada, perempuan sama boneka ada. Kalau googling sekarang silakan googling berapa kelamin, berapa
gender yang ada di Thailand. Di Thailand tuh gender ada 18, Bu. 19 ya, 18 atau 19. Tuh. Ada Queen, ada Tom Queen, ada Lady Queen, ada Lady Boy. Oh, aduh, ngeri banget, Bu. 18 sampai 19 tuh gender yang diakui oleh negara. Kalau di Indonesia kan cuma laki, perempuan. Ditambah satu sekarang, Bu, apa? Netral. Ya. Ibu kalau anaknya sekolah di sekolah internasional, sekarang ada 3 kalau toiletnya. Toilet laki, toilet perempuan, toilet ketiga apa? Netral. Tuh. Kalau di Thailand sudah ada 18. Berarti kesimpulannya, mohon maaf ya Bapak Ibu, mana lebih jahiliyah dulu apa sekarang? Nah, ya kan? Dan sekarang dikampanyekan lagi, Bu, coba. Negara yang tidak mendukung LGBTQ+ itu di apa? Diusir lah, apa tuh, dikucilkan lah. Ingat nggak Piala Dunia di Qatar? Piala Dunia di Qatar. Begitu mereka menyebutkan tidak boleh kampanye LGBT, ya langsung apa diancam? Kami semua akan keluar dari Qatar, nggak nerusin Piala Dunia. Sehingga Qatarnya jadi melunak. Ya udah dah, boleh deh pasang tuh apa ban kapten pelangi warna-warni. Jadi Bapak Ibu, mana yang lebih jahiliyah sekali lagi? Nah, karena di sini sekarang lebih jahiliyah, jaga diri ya. Jangan sampai azabnya turun ke mereka, kita ikut kena. Balik lagi ke dalil yang tadi tuh, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khossah. Jagalah dirimu dari azab yang kalau turun bukan cuma kena orang zolim saja. Tadi ayatnya dibaca sama Bunda Elsa. Ya, Bapak Ibu ya. Solusinya bagaimana? Dakwah, Bu. Ya kita dakwahin aja dulu, jaga dulu. Kan perintah Allahnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dulu dan keluargamu dulu. Itulah kita mulainya dari situ. Ayo jaga anak-anak kita jangan sampai jadi LGBTQ+. Ayo jaga anak-anak kita jangan sampai menerima pendapat LGBTQ+. Yang mereka minta hari ini apa, Bu? Minta diterima kan? Minta diterima kan? Kita jangan terima, sampai kapanpun tidak terima. Saya sampai kapanpun tidak mau nerima. Karena saya nggak mau dipersamakan sama mereka. Ya, oke Bapak Ibu, ini kisah Nabi Lut. Yang Nabi Lut itu kisahnya terjadi hari ini. Tuh, ya, mereka tuh minta diakui. Jangan-jangan di antara kita ada yang mengakui, ya udahlah zaman sekarang. Ngomong begitu aja berarti Ibu sudah mengakui loh, Bu. Bener dah? Ya Ustadz, zaman sekarang Ustadz. Nah, namanya zaman sekarang apalagi Gen Z, Ustadz. Berarti kalau kita komentarnya begitu, berarti kita mengakui mereka. Sementara mereka butuh pengakuan. Bapak Ibu kalau tahu yang namanya Brazil. Brazil dulu itu negara alim, tapi agamanya Kristen. Tahun 1850, ya Bu, 1850, Indonesia merdeka aja belum. Mereka sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. 1850. Padahal dulunya mereka anti itu sama apa namanya LGBT. Tapi karena mereka pikirnya apa? Yang penting nggak ganggu saya. Yang penting tidak ganggu saya. Kalau Bapak Ibu hari ini juga berpikiran yang sama. Dulu kita kalau mau lihat banji di mana? Mau lihat bencong di mana? Ya, tempat-tempat khusus ya Bu ya. Yang tahu tempatnya ketahuan tempat mainnya dulu ya. Ya Bu. Oke. Sekarang mau lihat bencong di mana? Di mana aja ada Ibu lihat televisi aja di bencong laku tuh Bu. Ya, bencong laku tuh, terkenal lagi, followernya banyak. Jadi Bapak Ibu kalau kita melunak, tidak menolak mereka, siap-siap suatu saat nanti Bapak Ibu bisa jadi bertetangga dengan homoseksual. Lihat aja nanti. Entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kira-kira Ibu mau bertetangga dengan homoseksual? Yang satu papa, satu dipanggil ayah. Papa, ayah. Coba, ngeri nggak Ibu? Coba ya. Itulah yang terjadi di Brazil. Dulu mereka anti, sekarang mereka bertetangga. Ya. Jadi hari ini kalau kita tidak menolak, siap-siap nanti Bu Safera punya tetangga lesbian. Bunda Elsa jangan-jangan punya tetangga homoseksual. Ya kan? Tuh, Bu Diah Puspor ini bisa jadi punya tetangga apa? Queer ya. Queer apa? Nggak ngerti lah itu artinya queer itu apa ya. Jangan-jangan punya tetangga lady boy. Nanti Bu Naningsi tiba-tiba yang belanja ke warungnya lady boy. Ya kah? Coba ngeri nggak? Tuh, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Inilah kisah Nabi Lut yang ternyata sampai hari ini masih ada.
Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kenapa kok Nabi Lut bisa diselamatkan oleh Allah? Ya, lihat ya. Kami selamatkan mereka sebelum, kecuali keluarga Lut. Keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Kenapa? Karena sungguh Lut telah memberi peringatan kepada mereka akan hukuman kami. Nah, ini yang dilakukan. Jadi nasihati, jangan cuma sekedar jangan ganggu saya, nasihati supaya kita diselamatkan sama Allah. Nasihati anak-anak, jangan LGBT, jangan pacaran, jangan ya minimal jangan pro lah sama mereka lah gitu ya. Kalaupun kita nggak bisa menunjukkan rasa permusuhan, tapi minimal tidak mendukung keberadaan mereka, gitu ya Bu ya. Dan yang lucunya, dulu waktu sehat Ibu, waktu mereka sehat, diingatkan mereka bilang apa? Hak asasi manusia, betul nggak? Begitu mereka kena AIDS, HIV, mereka minta diterima sama kita. Kami juga kan punya hak hidup yang sama. Saya bilang, ini orang error kali ya. Dulu belum sakit, diingetin dia marah. Sekarang udah sakit, minta diterima hidup. Lah kan kita nggak mau hidup dampingan sama dia, Bu. Ya takut ketularan, bener nggak, Bu? Karena HIV itu, AIDS itu bisa menular lewat ludah, ya Bu. Ya kan? Hati-hati tuh. Ya, ya. Hati-hati tuh, bahaya sekali tuh ya. Tuh. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka itu kadang-kadang nggak mikir, waktu masih baiknya, sehatnya, mereka diingatkan nggak mau. Begitu udah sakitnya minta diterima. Lewat pernafasan bisa ya Bu ya. Wah, kalau lewat pernafasan lebih bisa bisa juga kan bahaya Bu Safera. Ya betul ya Bu, bisa lewat pernafasan Bu. Tuh, mengerikan tuh. Ya, oke. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya. Ya, siapa yang ngebocorin Bu? Siapa yang ngebocorin informasi tentang adanya tamu yang ganteng-ganteng? Istrinya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata orang-orang jahatnya tadi itu negonya sama istrinya Nabi Lut. Ada siapa di rumah ente? Ya berani-berani berapa? Betul lah. Berani berapa? Ternyata nyogok lewat istrinya. Dan sampai sekarang saat ini Bapak Ibu ya. Sampai hari ini. Nyogok itu masih lewat istri. Saya punya teman, pangkatnya kombes, bukan kombes. Kalau bintang 2 apa Bu namanya? Eh, bintang 2 polisi, pangkatnya apa? Irjen, ya, Irjen. Irjen kan yang bakal jadi Kapolda ya Bu ya. Ya, jadi istri Irjen yang hari ini tugasnya, bukan hari ini ya, dulu. Waktu itu dia jadi klien saya. Dulu suaminya tugas di Lemhanas. Ya, istri Kapolri bilang begini ke dia, ibu sih kalau suaminya mau jadi Kapolda kan bilang saya aja gitu loh. Jadi ternyata nyogok itu masih lewat istri ya Bu. Jadi istrinya ngomong ke istrinya, istri ngomong ke istri, nanti istrinya ngomong ke suaminya, Pak, si Fulan itu suaminya pengen jadi Kapolda Metro Jaya, ya dia ngasih cincin berlian nih harga 300 juta. Jadi ternyata lewat istri Bu, ya. Lewat istri. Kalau nggak lewat istri, lewat anak. Dulu waktu saya masih kerja tahun 2000, anak seorang jenderal, ya anak jenderal ya, Bu, ya. Jenderalnya nggak bisa disuap sama sekali. Itu pengusaha-pengusaha di ngasih duit ke mereka, dia nggak mau terima. Tapi jenderalnya masuk lewat siapa? Lewat anaknya. Anaknya dikasih mobil, dikasih duit. Anaknya ngomong sama bapaknya. Gimana Pak? Ya udah terima aja. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Makanya Allah bilang apa? Inna min azwazikum wa auladikum aduwalakum. Bisa jadi istri dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu. Ada di surat 64 ayat 14. Ya. Kalau Ibu mau baca surat 64 ayat 14. Jadi kisah hari ini mereka diminta menyerahkan tamunya itu lewat istrinya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi berarti kisah ini masih ada nggak sampai sekarang, Bu? Kejadiannya masih ada ya. Masih ada. Oke. Itulah yang saya bilang tadi, harus ditarik hikmahnya sehingga jadi kejadian di saat di diri kita. Dan jangan-jangan bukan bukan cuma jadi kisah, jangan-jangan terjadi dalam hidup kita, ya kan? Misalnya Bu Bu apa? Misalnya Pak Nonot miliarder Batam, ya kan? Pengusaha sukses. Lalu ada orang yang ingin berbisnis sama Pak Nonot. Ya, negonya ke istrinya, Bu. Tolong bilangin sama Bapak dong, Bu. Saya mau masukin PO nih ke Bapak nih ya, biar perusahaan Bapak beli ke saya. Bisa nggak begitu, Bu?
Ya, jangan-jangan masih terjadi ya. Jangan-jangan terjadi di diri kita ya. Bu Hajah Nur apalagi yang berbisnis ya Bu Hajah Nur ya. Hati-hati ya Bu. Bisa begitu nggak Bu kira-kira Bu lewat anaknya. Anaknya tiba-tiba dikasih apa itu tas LV 50 juta ya kan? Anaknya bilang sama ibunya, Bu, aku dikasih ini sama dia loh. Ibunya langsung berasa nggak tuh? Ya nggak? Ya, kalau ibunya bisnismen dikasih Alphard ya. Coba. Oke, Bapak Ibu sampai sekarang masih ada ya. Kita terusin ayatnya. Ibu Siti Karima, silakan dibacain lagi surat Al-Qamar ayat 38 sampai 40. Bu Siti Karima ada? Kalau nggak ada, saya geser dulu ya, biar efektif waktunya. Ibu Irma, ya. Surat Al-Qamar ayat 38 sampai 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 54 Al-Qamar ayat 38 sampai 40. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguhlah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu kata Allah di sini di ayat 38 dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap, yang sudah terjadi, yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini kita selamat belum tentu besok ya. Kalau pagi ini selamat belum tentu nanti siang. Ya, jangan terlena. Kalau hari ini pagi ini kita masih selamat belum tentu nanti malam. Kalau saya selamat belum tentu istri saya, belum tentu anak saya. Kenapa? Karena kalau saya berdosa bisa jadi azabnya turunnya bukan ke saya tapi ke orang-orang dekat saya. Betul nggak? Itu tadi ayatnya dibaca sama Bunda Elsa. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khossah. Belum tentu azabnya turun ke kita. Bisa jadi azabnya turun ke anak kita. Bapaknya ikut kena nggak kira-kira? Begitu kena ke anaknya, bapaknya stres ya Bu? Coba. Kalau kita yang berdosa, kita yang kena azab, mungkin kita relatif relatif masih iyalah saya yang salah, betul ya Bu? Tapi kalau kita yang berdosa, tapi kenanya ke anak kita, bagaimana perasaan Ibu? Ya, kita yang berdosa, yang kena ke anak kita. Saya yakin lebih sakit nggak kira-kira Bu? Betul nggak? Lebih sakit kan hati kita kan, ya Allah saya yang berdosa, yang kata anak saya. Ya Allah saya yang berdosa, yang kena suami saya. Saya yang berdosa, yang kena istri saya. Saya yang berdosa, ya Allah yang kena orang tua saya. Coba bagaimana? Ya, ya. Jadi jagalah diri kita dari azab yang kalau turun bukan cuma kena orang zalim saja. Bisa jadi orang yang nggak tahu apa-apa ikut kena. Bisa jadi itu orang dekat kita, anak, istri, orang tua, suami, saudara kandung dan lain-lain. Tuh. Ya. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak punya kuasa menasehati dan lain-lain ya. Tuh. Kalau Nabi Lut kan berdakwah, makanya selamat. Kadang-kadang istri kan nggak bisa sama sekali ya. Kalau suaminya udah kayak gitu nggak bisa sama sekali. Atau terbalik sekarang suaminya yang nggak bisa nasihatin istrinya, ya. Akhirnya suaminya kompromi terus ya udahlah daripada berantem, ya udahlah daripada ribut, betul lah Bu. Akhirnya kompromi terus, ya. Padahal boleh nggak kompromi hanya untuk menyenangkan istri? Boleh nggak? Nggak boleh Bu, ya. Ada di surat At-Tahrim, ya. Ibu Hastin di Depok boleh baca surat 66 ayat 1. Surat 66 ayat 1. Bu Hastin bisa? Ya, mangga. Kita Ustadz, Ya, 66 ayat 1. ayat 1. Bentar. 66 ayat 1 surat At-Taubah. 66 surat At-Tahrim. 60 At-Tahrim ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ya. Terima kasih banyak Bu Hastin. Wa'alaikum, Bapak Ibu. Nah, bisa jadi ditegur sama Allah ya. Mengapa kamu mengharamkan yang halal,
hanya untuk menyenangkan istrimu. Berarti kan apa? Kompromi sama istri ya, betul ya Bu? Gak boleh ya. Kalau ya salah. Banyak laki-laki hari ini karena kompromi sama istrinya takut. Ya udahlah daripada ribut sama istri udah kompromi aja lah, udah terserah kamu lah, terserah kamu lah. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, tuh. Supaya apa? Supaya kita selamat dari azab Allah. Tetap harus beri peringatan ya. Ya, cuma di sini yang laki-laki dikit nih. Istri juga nggak boleh kompromi sama suami ya Bu ya. Daripada nanti saya nggak dikasih uang bulanan, lebih baik kompromi aja dah. Ya tetap nasihati Bapak Ibu. Ya, lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardota azwajik. Mengapa kamu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal hanya untuk menyenangkan istrimu, pasanganmu, gitu ya. Jadi tidak boleh ada kompromi di situ. Kompromi ke anak juga gak boleh dong, Bu. Daripada anaknya tantrum gak mau sekolah, udah dah beliin motor balap aja dah. Padahal bikin motor balap nanti anaknya balap-balapan bahaya, balap liar ya. Gitu ya Bu ya, nggak boleh begitu ya, kita tetap harus menasehati tentang kebenaran ya. Oke. Dan Allah mengingatkan, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Sungguh Al-Quran terahnya diulangi lagi ya Bu di ayat 40, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi Bapak Ibu kaget nggak kalau kita udah baca Quran, kaget nggak kalau hari ini ternyata LGBT banyak, yang merusak lingkungan banyak, kaget apa nggak? Harusnya kaget apa enggak kira-kira? Harusnya Kaget. kan nggak kaget lagi. Kenapa? Karena udah dikasih tahu di Quran. Oh iya ya sudah ada ya. Tuh. Yang kita kaget bukannya kejadiannya, yang kita kaget adalah ternyata sekarang lebih parah. Betul nggak? Kalau dulu cuma segitu, cuma LGBT, cuma homoseksual, cuma motong unta. Kalau sekarang lebih parah. Tuh. Ya. Dan sekarang kita terusin nih Bu. Yang berikutnya kisahnya Fir'aun ini. Boleh ya Ibu Bunayah. Bu Munayah surat Al-Qamar mulai dari 41-42. Silakan. Boleh di-unmute dulu Bu Munayah. Ayat berapa, Ustaz? Ayat surat 54 ayat 41 dan 42. 41 dan 42. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-54 Al-Qamar ayat 41 dan 42 yang artinya, dan sungguh peringatan telah datang kepadamu, kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Jazakallah. Wa'alaikum. Terima kasih banyak Bu Bunaya. Bapak Ibu, setelah kisah perusak lingkungan, kisah homoseksual, kita disajikan kisah pemimpin zolim. Betul tak Bu? Fir'aun ini raja, pemimpin. Dulu Fir'aun bersatu dengan siapa? Bekerja sama dengan siapa? Fir'aun bekerja sama dengan orang kaya. Siapa orang kaya yang hidup di zaman Fir'aun? Korun. Ya, Korun. Di saat yang bersamaan dia juga bekerja sama dengan orang pintar. Siapa dia? Haman. Oke. Fir'aun, Haman, dan Korun. Ya. Di saat zaman itu juga ternyata ada yang namanya Samiri. Betul lah Bu? Samiri. Samiri itu yang membuat kaumnya Nabi Musa yang tadinya udah selamat dari Fir'aun malah nyembah lagi patung anak sapi. Itu Samiri. Makanya kalau kita singkat jadi Fir'aun, Haman, Korun, dan Samiri. Ya Bu. Fir'aun dulu bekerja sama dengan Haman. Haman itu orang pinter. Orang pinter itu berarti menguasai ilmu, menguasai informasi. Korun adalah orang kaya yang bekerja, yang mendanai. Samiri adalah orang yang bermental ulama, ya, orang yang dihormati. Makanya begitu Nabi Musa yang nggak ada, dia ngomong masyarakat tergoda semua, betul nggak? Makanya kalau ibu baca nanti kenapa saya ceritain ini di ayat 43-nya orang kafir itu bersatu kan? Ya, nanti dibaca dulu deh satu lagi. Ibu Bunaya baca lagi satu lagi Bu ayat 43.
sampai 44. Mana ya? Ya, sampai 44. 43 sampai 44, Bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Akufarukum khairum min ulaikum am takum bara'atum fi zubur. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu, kaum musyrikin, lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dan dalam kitab-kitab terdahulu? Am yaquluna nahnu jami'um muntasir. Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang. Allahumma Ya, arhamna bil Quran. Syukran, Ustaz. afwan. Bapak Ibu, Firaun ini bersatu. Lalu dia bersatu juga dengan para penyihir ya, Bu ya. Dia pikir dengan bersatu dia menang. Ternyata nggak menang ya, Bu ya. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kalau dulu Firaun bersatu dengan orang kaya, orang pinter, dan ulama, dan orang yang berpengaruh. Kira-kira pemimpin sekarang melakukan hal yang sama nggak? Pemimpinnya bekerja sama dengan orang kaya, ya. Bersatu juga dengan orang pinter. Orang pinter itu yang menguasai informasi, Bu. Yang punya televisi. Ini ngeri banget ya kajiannya hari ini ya. Pinggir-pinggir jurang, ya Bu. Ya, dan bersatu dengan ulama. Ada nggak ulama yang melakukan hal tersebut ya, Bu? Yang ngomongin soal Wahabi lingkungan itu kan gelarnya Ustadz itu, Bu ya, benar nggak? Ulil Absor Abdallah itu. Jadi para pemimpin hari ini, Bu, sama dengan dulu nggak kira-kira? Mohon maaf ya, Bu, melegalkan penggundulan hutan, mengizinkan dan lain-lain. Sekarang udah kejadian kayak gitu, angkat tangan semua, nggak ada yang mau bertanggung jawab. Lebih very sangat. Berarti sekarang lebih jahiliyah dari dulu nggak? Ya, Bu, kejadiannya berulang nggak? Pemimpin sekarang bekerja sama dengan pemilik media, betul nggak? Makanya kita nggak pernah dapat berita jelek-jelek di televisi kan? Oke? Bahkan Instagram juga udah dibeli juga sama pemilik, betul nggak? Makanya semua postingan, kalau Ibu masih ingat ada postingan tentang Habib Rizik, udah pasti di downgrade tuh, diturunin tuh. Pasti di drop tuh. Ya. Jadi pemimpin bekerja sama dengan orang pinter. Siapa orang pinternya? Penguasa media. Bekerja sama dengan siapa? 9 naga yang mempunyai duit. Betul nggak? Oke? Dan bahkan bekerja sama dengan Samiri lagi. Siapa Samiri? Ulama yang hari ini ngebelok-belokin ayat-ayat Quran. Sampai hari ini muncul istilah Wahabi lingkungan lah. Sampai dia ngatain kalau kita zero mining disebut apa itu kata-kata kotor lah segala macamnya, Bu ya. Ulamanya juga ada loh, Bu. Oleh karena itu kira-kira hari ini lebih jahiliyah apa enggak? Ya, makin terbukti ya bahwa kali ini lebih jahiliyah, Bapak Ibu. Oke? Bahkan ada nggak pemimpin hari ini yang bilang begitu? Kamu siapa? Jangan ngomong begitu sama saya. Kalau ngomong sama orang lain terserah. Kalau ngomong sama saya nggak boleh kayak gitu. Padahal mohon maaf ya, Bu, yang milih mereka siapa sih? Yang gaji mereka siapa sih? Tuh. Ya, ada orang yang hari ini kan bahasanya pakai bahasa premanisme saja. Siapa orangnya kira-kira? Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu lah ya. Opung, opung. Oke. Jadi hari ini lebih parah enggak? Lebih parah Bapak Ibu. Oke. Ya. Mereka menganggap mereka bersatu dan tidak akan bisa dikalahkan. Mereka mengatakan kami adalah golongan yang bersatu yang pasti menang. Dan lihat, mereka itu mendustakan mukjizat-mukjizatnya Allah, mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa tongkatnya jadi ular, mereka abaikan. Ya. Terus datangnya katak, belalang, kutu, air berubah menjadi darah, mereka abaikan. Sekarang kan sama ya, Bu. Coba ya. Mereka mengabaikan tuh apa gelondongan kayu yang datang dari atas gunung. Nah, setelah gelondongan kayu yang berserakan, nggak ada yang beresin, Bu. Mereka nggak bisa beresin. Dipakai sama masyarakat, sekarang apa komentarnya? Nggak boleh, karena itu sampah. Coba, ngeri banget ya. Korban 1000 masih adem-adem aja. Iya, betul, Bu. Makanya ini lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Kita terusin ya. Ayat 45-nya. Ibu Kak Desi Aryani di Bengkulu. Silakan tolong dibaca surat 54 ayat 45, 46. 45 dan 46.
45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. 46. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Terima kasih Nah, Ustaz. terima kasih Bu Desi Aryani, Kak Desi Aryani di Bengkulu. Jadi Bapak Ibu jangan kehilangan kepercayaan diri ya. Jangan putus asa. Mereka pasti kalah. Cuma pertanyaannya, kekalahan mereka kita ada di mana? Betul nggak? Kekalahan mereka kita ada andilnya nggak dengan mengalahkan mereka? Minimal dengan sedekah, minimal dengan doa. Jangan sampai nanti pas mereka kalah kita nggak ada andil sama sekali. Bapak Ibu, nggak penting kita ngalahin apa enggak. Ingat cerita semut yang meneteskan air ke apinya Nabi Ibrahim. Ya, dia kan ditanya, ngapain kamu capek-capek bawa air untuk matiin apinya yang membakar Nabi Ibrahim? Dia bilang apa? Yang penting bukan matiinnya. Yang penting adalah keberpihakannya. Oke? Yang penting menentukan posisi. Kita ada di posisi yang mana. Jadi Bapak Ibu nggak penting kita nggak bisa ngalahin mereka, nggak penting kita nggak bisa mengubah dunia, nggak masalah. Yang penting keberpihakan kita ada di mana, betul nggak? Kita hari ini tugasnya menentukan posisi di hadapan Allah, kita ada di pihak yang mana. Karena mereka pasti kalah, soon or later. Kalau nggak sekarang ya nanti hari kiamat selesai. Yang penting kita sudah jelas menentukan posisi, oke? Posisi saya ada di mana? Ya, siap Bapak Ibu. Ingat ya. Coba baca dulu surat 5 ayat 49. Ibu Balkis bisa? Surat 5 ayat 49. Ayat berapa Ustaz? Surat 5 Al-Maidah ayat 49. Ayat 49. Bentar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim, Allahumma hamna bil Qur'an. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Balkis. Bapak Ibu, ayat ini yang mengerikan ya. Di tengah-tengahnya, di ujung-ujungnya Allah bilang apa? Sungguh Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa mereka. Jadi nggak sampai dosanya semua, juga sebagian juga Allah udah turunin, Bu. Ya. Jadi Allah hendak fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Allah hendak menurunkan azab karena sebagian dosa mereka. Tuh. Apalagi kalau semuanya, coba mengerikan nggak Bu? Azab turun karena sebagian dosa aja udah mengerikan, apalagi semuanya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita harus menentukan posisi ada di mana. Jangan sampai gara-gara sebagian dosa kita Allah turunkan azab buat kita, kan mengerikan ya. Oke, jadi hari ini tugas kita adalah menentukan posisi kita ada berpihak di mana, di sisi mereka atau di sisinya Allah. Makanya Allah bilang apa di surat 5 ayat 49, berilah peringatan ya, engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Kita memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Jangan ngikutin hawa nafsu mereka, jangan ngikutin keinginan mereka. Dan kita terus waspada terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau. Jangan sampai mereka memperdayakan kita. Dengan cara apa, Bu? Dikasih makan gratis. Nyinggung-nyinggung ke sono lagi ya. Dikasih duit. Ya, dikasih jabatan. Akhirnya yang tadinya vokal jadi diem. Betul nggak? Kita kan sering lihat ya, orang-orang yang dulu demo sendiri sekarang udah dapat jabatan, diem-diem semua. Ya Bu. Oke, jangan sampai kejadiannya kayak gitu. Kita harus menentukan posisi kita ada di mana. Waspada dan sabar. Iya, betul. Isbiru, wasobiru, warobitu. Sabar, kuatkan kesabaran dan waspada terus ya. Ibu Zalia,
terusin suratnya ayat 47 dan 48. Surat berapa Ustadz? Afwan. Surat 54, 47 dan 48. Oh, 47, 48. Baik Ustadz. Makasih Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-54, surah Al-Qamar, ayat 47 dan 48. Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fi sehat Oke, panjang umur. barakallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Zalia. Bapak Ibu, sungguh orang yang berdosa berada dalam kesesatan. Berdosa yang kayak gimana? Ya semua dosa, Bu. Ya, semua dosa. Dosa ngerusak lingkungan, dosa nggak taat sama Allah, dosa sama orang tua, dosa sesama manusia, dosa sama kucing, ujian-ujian ke kucing ya, Bu. Kalau dulu ujiannya sama unta, mungkin ujiannya sekarang kucing. Ya, ujiannya sama semut. Ya itu dosa semua. Jangan pilih-pilih ya Bapak Ibu ya. Jangan pilih-pilih sama dosa. Wah ini dosa besar, tapi kita toleransi sama dosa kecil. Riba ditinggal, mabok ditinggal, zinah tidak dilakukan, tapi dosa kecil masih dilakukan. Gibah, marah-marah, ya, kesel-kesel dan lain-lain itu masih dilakukan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang jadi dosa besar. Dan ini kata Allah ada di Quran. Surat 53 ayat 32. Boleh Mama Rafa silakan. 53 ayat berapa Ustaz? 32. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu Maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Mama Rafa. Bapak Ibu, ini kan jelas ya, ada orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa dosa besar. Walladzina yajtadimuna kaba'irul isma wal fawahisha illal lamam. Dosa-dosa besar ditinggalkan, dosa-dosa kecil ditinggalkan. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil masih sering dilakukan. Udah gitu apa? Kalau udah meninggalkan dosa besar, padahal dosa kecil masih dilakukan, mereka merasa suci. Ya, makanya Allah bilang tuh fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah merasa suci ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan kita meninggalkan dosa besar, tapi masih melakukan dosa kecil. Salah satunya apa? Toleransi. Toleransi sama malam tahun baruan. Toleransi. Jangan-jangan jadi dosa kecil buat kita. Betul nggak? Toleransi sama apa lagi? LGBT. Toleransi sama homoseksual. Toleransi sama orang yang gaya-gayanya banci-bancian. Toleransi sama Natal. Tuh. Ya, jangan-jangan itu dosa-dosa yang masih kita lakukan. Kita udah nggak zina, udah nggak judi, ya, sudah tidak musyrik. Kita baca Quran setiap hari, tapi masih toleransi sama yang begitu-begituan. Ya, tetap kita bisa jadi orang baik meskipun kita menolak LGBT. Kita tetap bisa jadi orang baik meskipun kita nggak ngucapin Natal. Kita tetap bisa jadi orang baik meskipun kita nggak ikut-ikutan perayaan dan lain-lainnya. Oke, Bapak Ibu, sip ya. Dan hati-hati, kalau kita sudah berdosa dan tobatnya harus segera ya. Jangan tobat setelah azab datang. Apalagi ini azabnya nih. Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. Yauma yushabuna finnari wa ala wujuhihim zuqu massas saqar. Ya, pada hari ditarik wajah kita di atas, diseret di muka kita sambil mengatakan nih rasain deh tuh. Ya, kalau bahasa kita rasain lo gitu nggak Bu? Ya kan? Ya, kenapa? Karena kalau tobat setelah azab datang nggak ada gunanya. Dalilnya mana? Boleh Bu Sarwati di Rembang. Baca surat 40 ayat 85. Surat 40 ayat 85. Ya Ustadz, nunggu di layar. Mangga. Di layar belum ada.
Belum. Surat 40:85. 40:85. Mm-mm. Nah, itu udah ada Bu di layar Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Shadaqallahul adzim. Terima Iya. kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Sarwati di Rembang. Kata Allah apa? Iman yang muncul setelah melihat azab tidak berguna lagi ya Bu, imannya ya Bu ya. Ada nggak gunanya imannya Bu? Kalau Ibu nerobos lampu merah selama selamat, nggak ada polisi, nggak ada yang nilang dan lain-lain, aman terus tuh Bu. Tapi tiba-tiba hari itu kena sialnya, terobos lampu merah, tabrakan. Habis tabrakan harus diamputasi kakinya. Lalu dia bilang, saya tobat deh, nggak akan nerobos lampu merah lagi. Tapi posisinya kaki udah mau diamputasi. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Makanya tobatnya sekarang, jangan sampai nunggu azab datang. Jangan ditunda-tunda tobatnya. Sia-sia iman yang muncul. Meskipun iman muncul, tapi pada saat ketemu azab, imannya tidak berguna. Ini terjadi juga kan di kisahnya Fir'aun kan. Udah tenggelam, dia baru beriman. Udah mau mati, baru beriman. Ada nggak manfaatnya? Maka diledek sama Allah kan Al-an. Kenapa baru sekarang? Betul nggak Bu? Ya, dibaca aja ya Umi Syafiq ya. Dibaca surat 10 ayat 90. Surat 10 ayat 90 91. Gak apa-apa ya, mundur 10 menit sedikit ya, supaya sempurna nih materinya. Surat 10 ayat 90 91. Ummu Syafiq bisa. Oh ya, saya buka. Oke. 91 Ustaz? Ya, dari 90 dulu, 90 91. Oh iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya telah durhaka sejak dahulu dan kau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sadaqallahul Terima kasih Umi Syafiq. adzim. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, ini kisah ya terlambat ya. Imannya munculnya terlambat. Fir'aun berimannya setelah hampir sudah ditenggelamkan. Baru dia beriman. Aman tuh, aku beriman. Annahu la ilaha illallah. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Ya, aku beriman sama Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kata Allah, Al-an. Kenapa baru sekarang? Ya Bu, jangan-jangan itu kejadian juga sama kita. Ustadz, saya tobat dah sekarang. Iya, kenapa baru sekarang? Saya pernah ngomong begitu sama orang yang kena pinjol sudah 300 juta. Dulu waktu 15 juta saya bilang berhenti Mas, berhenti. Iya Ustadz, berhenti Ustadz. Setahun kemudian ketemu lagi sudah 150 juta. Mas, dari 15 juta ente nggak berhenti-berhenti. Sekarang 150 juta. Berhenti Mas. Setahun kemudian jadi 300 juta lebih. Coba. 300 juta baru mau berhenti. Pusing nggak kira-kira dia? Makanya saya cuma tinggal ngomong Al-an, kenapa baru sekarang? Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau tobat segera saja. Jangan ditunda-tunda. Kenapa demikian? Nah, boleh Ummu Adin dan Quinsa ayat terakhir di surat Al-Qamar halaman 530 ayat 49. Kenapa harus segera? Silakan surat 54 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan Nah, perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Sadaqallahul sip. adzim. Sadaqallahu khairan Ustaz. Wa'alaikum. Ummu Adin terima kasih banyak. Bapak Ibu, karena segala sesuatu diciptakan menurut ukuran. Kalau kita sudah berdosa melewati ukurannya, berarti kesimpulannya apa? Siap-siap terima azab, betul nggak? Ya nggak? Contoh paling jelas Nabi Adam. Nabi Adam diperintahkannya apa? Sama Allah waktu masuk surga. Masih ingat nggak?
Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Perintahnya itu loh ya Bapak Ibu ya. Jangan deketin pohon ini. Tapi apa yang dilakukan sama Nabi Adam? Malah makan. Betul nggak? Berarti kan kesimpulannya ngedeketin, naik pohon, metik, makan. Berarti kesimpulannya lebih jauh nggak? Udah kelewatan nggak ukurannya tuh? Allah bilang ukurannya adalah jangan deketin pohon ini. Coba kalau ngedeketin doang saya yakin masih diampuni. Tapi karena sudah dari ngedeketin, naik pohon, metik, makan. Ini kan udah lewat dari ukurannya. Betul nggak? Segala sesuatu yang sudah lewat ukurannya berarti siap-siap terima azab. Sudah keterlaluan, sudah kelewatan. Makanya bahasanya Allah apa? Sudah kelewatan ya. Eh, Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Bahasanya begitu kan? Betul nggak? Selalu begitu kan? Fir'aun itu melampaui batas. Jadi Bapak Ibu kalau berdosa, ya hati-hati, segera tobat, jangan sampai melampaui batas. Segala sesuatu diciptakan atas ukurannya. Berlebihan kelewatan, jangankan Allah Bu. Manusia aja kalau udah kelewatan marah Bu, bener nggak? Ya, ini mobil depan lambatnya kelewatan bener, kan kesel kita, bener nggak? Ya kah? Tuh. Ini orang dikasih tahu nggak mau nurut, kelewatan, kesel juga akhirnya, bener nggak Bu? Ya kah? Nah, segala sesuatu inna kulla sain khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu diciptakan atas kodarnya, atas ukurannya. Begitu kita melampaui batas, siap-siap Allah akan turunkan azabnya. Dan ingat tadi surat 5 ayat 49. Fa'lamu annallaha yuri fa'lamu annallaha yuridu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Allah hendak menurunkan azab karena sebagian dosamu, bukan karena semuanya. Jadi Allah sebagian aja turun tuh azabnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini terbukti bahwa hari ini mungkin lebih jahiliyah dari masa lalu. Kita hari ini bertugas menentukan sikap ada di pihak mana. Dan kalaupun hari ini kita banyak berdosa, masih banyak berdosa, buru-buru tobat. Jangan sampai melewati batasannya. Takutnya nanti azabnya turun. Dan kalau sudah turun, kenanya bukan kena ke kita saja, tapi bisa jadi kena ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Anak, istri, orang tua. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehingga kita makin dekat sama Allah, makin kuat keimanan kita, makin siap berjihad apapun resikonya. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Muga. Baik, syukran jazakallah khair Suri Indra, Masya Allah ya Bapak Ibu Ayah Bunda padat pembahasannya, tapi Insya Allah Alhamdulillah kelihatannya juga pada fokus semua dan pastinya catatannya juga makin lengkap. Insya Allah kita bisa punya waktu untuk lebih apa namanya memaknai kajian kita dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ya. Untuk itu Suri Indra, sebagai penutup barangkali ada closing statement kah atau pesan-pesan untuk menguatkan materi pagi hari ini, Ustaz? Siap, Bapak Ibu, Allah sudah jadikan Quran jadi pelajaran buat kita. Supaya kita makin waspada, makin mawas diri. Jangan lupakan, jangan tinggalkan, jangan berhenti belajar Quran. Karena segala sesuatu di dalam Quran sudah dibocorin semua. Sehingga tidak ada yang surprise dalam kehidupan, tidak ada yang mengagetkan dalam kehidupan karena semuanya sudah dibocorin. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap hadir di titik balik. Masya Allah, promosi jadinya ya. Tetap hadir di titik balik. Ada Ustadz Farid Pradipta yang kemarin juga sudah menjelaskan tentang ancaman. Hari ini kita membahas bahwa dunia kejadian masa lalu sama dengan kejadian sekarang, bahkan sekarang lebih jahiliyah daripada dahulu. Ya, walau alam besok ada siapa saya kurang paham. Tapi yang jelas saya yakin akan tetap membahas ilmu-ilmunya Allah sebagai bekal kita menjalani kehidupan supaya selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ingat sekali lagi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sudah dimudahkan Al-Qur'annya buat orang yang mau belajar saja. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khair dan terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda, jazakumullah hasanal jaza. Insyaallah kita terus belajar ya. Kita akan ketemu lagi besok di titik balik seperti biasa. Dan terima kasih banyak untuk yang pagi hari ini sudah standby dari awal sampai akhir. Insyaallah kita akan sama-sama mendapatkan ilmu yang terbaik ya dari kajian kita pagi hari ini.
Dan yang mau mencurahkan rasa syukurnya. Nah, gue mau reminder pagi ini. Yang mau bersedekah pagi lewat Quran Talks, lewat titik balik, insya Allah kami selalu punya wadah tersebut untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua. Jadi silahkan, seperti biasa boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya. Atau yang sudah punya boleh mungkin informasikan ke Kak Dira ya, insya Allah semua kebutuhan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin boleh bantu dihubungi Kak Dira. Atau yang ada di grup STB silahkan ya. Dari beberapa kajian kita di hari ke belakang gitu ya, ini bisa kita sama-sama akses di grup STB seperti biasa. Terima kasih banyak sekali lagi. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu lagi besok. Sekian, nuga tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Sehat semua. Sampai